Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfikra dari Reguler 2. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang Smart Society. Baik, langsung saja. Smart Society atau masyarakat cerdas yakni kemampuan pemerintah daerah dalam mewujudkan ekosistem sosioteknis atau sosial virtual, masyarakat yang humanis, produktif, dinamis, komunikatif, dan interaktif dengan digital literasi tinggi. Kemudian, sasaran dari Smart Society adalah membangun sistem edukasi yang memberi kesempatan pendidikan yang seluas-luasnya bagi masyarakat, membangun masyarakat smart yang adaptif terhadap perubahan, membangun ekosistem ekonomi yang kreatif, inovatif, dan produktif. Kemudian, memahami Smart Society. Masyarakat cerdas adalah masyarakat yang mampu memanfaatkan teknologi dan informasi secara bijak untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Hal ini mencakup literasi digital, inovasi, dan pemanfaatan teknologi dalam berbagai aspek kehidupan. Kemudian, definisi masyarakat cerdas. Yang pertama, pemikiran kritis. Masyarakat cerdas memiliki kemampuan untuk berpikir kritis, menganalisis informasi secara objektif, dan membuat keputusan yang bijak. Kemudian yang kedua, kolaborasi efektif. Masyarakat cerdas dapat bekerja sama dengan baik, bertukar ide, dan memecahkan masalah. Kemudian yang ketiga, masyarakat cerdas yaitu inovatif. Masyarakat cerdas senantiasa mencari solusi baru, mengembangkan teknologi, dan beradaptasi dengan perubahan zaman. Kemudian komponen kunci masyarakat cerdas ada 4, yaitu yang pertama infrastruktur digital, yang kedua data dan analitik, yang ketiga inovasi teknologi, dan yang keempat keterlibatan masyarakat. Kemudian teknologi yang mendukung masyarakat cerdas. Masyarakat cerdas didukung oleh beragam teknologi mutakhir seperti Internet of Things, kecerdasan buatan, dan teknologi analitik data besar. Perangkat IoT terhubung dan mengumpulkan data dari lingkungan yang kemudian dianalisis oleh sistem AI untuk mengoptimalkan layanan publik dan pengambilan keputusan. Kemudian, tantangan dalam implementasi masyarakat cerdas. Yang pertama, kesenjangan digital. Masih terdapat kesenjangan akses teknologi di berbagai kelompok masyarakat. Yang kedua, integrasi data. Mengintegrasikan dan mengelola data dari berbagai sumber merupakan tantangan kompleks yang harus diatasi untuk membangun masyarakat cerdas. Kemudian yang ketiga, perubahan perilaku masyarakat. Merubah mindset dan kebiasaan masyarakat untuk memanfaatkan teknologi secara optimal menjadi tantangan penting dalam membangun masyarakat cerdas. Kemudian manfaat masyarakat cerdas bagi kehidupan masyarakat ada 4, yaitu yang pertama efisiensi dan produktivitas, yang kedua kenyamanan dan kualitas hidup, yang ketiga konektivitas dan kolaborasi, dan yang keempat keberlanjutan lingkungan. Kemudian contoh penerapan masyarakat cerdas di berbagai sektor. Masyarakat cerdas dapat diterapkan di berbagai sektor seperti transportasi, kesehatan, dan layanan pemerintah. Contohnya sistem transportasi cerdas dengan pengaturan lalu lintas yang terintegrasi, penerapan eKTP untuk layanan kependudukan yang lebih efisien. Kemudian berikut langkah-langkah menuju masyarakat cerdas. Yang pertama, membangun infrastruktur digital. Yang kedua, pendidikan dan literasi digital. Yang ketiga, inovasi layanan publik. Yang keempat, kolaborasi pemerintah swasta. Dan yang kelima, keterlibatan masyarakat. Kemudian, Smart Society atau masyarakat cerdas bertujuan untuk mewujudkan partisipasi masyarakat melalui pemberdayaan interaksi masyarakat, pembangunan sistem pembelajaran, dan implementasi manajemen keamanan dan kesehatan. Untuk pertanyaan, itu yang pertama dari Haikal Faiz, bagaimana teknologi Internet of Things berkontribusi dalam menciptakan masyarakat cerdas?
Itu jawabannya, teknologi IoT memungkinkan perangkat dan sistem untuk terhubung dan berkomunikasi satu sama lain, mengumpulkan dan berbagi data secara real time. Ini memungkinkan berbagai aplikasi cerdas seperti pengelolaan energi, transportasi, dan infrastruktur sehingga meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Kemudian yang kedua, pertanyaan dari Andika Putrawijaya, apa saja tantangan terbesar yang dihadapi dalam penerapan konsep Smart Society di perkotaan? Yaitu jawabannya tantangan terbesar termasuk integrasi teknologi yang berbeda, keamanan dan privasi data, keterbatasan infrastruktur, keterlibatan masyarakat, dan regulasi pemerintah. Kemudian pertanyaan yang ketiga yaitu dari Andi Yusran, bagaimana integrasi sistem transportasi pintar dapat meningkatkan efisiensi dan kenyamanan hidup di masyarakat cerdas? Jawabannya, sistem transportasi pintar menggunakan data real time untuk mengoptimalkan rute, mengurangi kemacetan, dan meningkatkan jadwal transportasi umum. Ini dapat mencakup penggunaan aplikasi navigasi pintar, kendaraan otonom, dan manajemen lalu lintas adaptif. Kemudian pertanyaan yang keempat dari Rusdiawan, apa peran data dan analitik dalam pengambilan keputusan di masyarakat cerdas? Jawabannya, data dan analitik memainkan peran kunci dalam menginformasikan dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Dengan menganalisis data dari berbagai sumber, kota dapat mengidentifikasi tren, mengoptimalkan sumber daya, merespon masalah yang lebih cepat, dan merencanakan untuk masa depan yang lebih baik. Dan pertanyaan yang terakhir dari Nur Faida, bagaimana masyarakat cerdas dapat memastikan keamanan dan privasi data warganya di tengah pengembangan teknologi yang pesat? Itu jawabannya, untuk memastikan keamanan dan privasi data, masyarakat cerdas harus mengimplementasikan kebijakan perlindungan data yang ketat, menggunakan enkripsi yang kuat, mengadopsi praktik terbaik dalam manajemen keamanan informasi, dan melakukan audit reguler, edukasi warga tentang pentingnya keamanan data dan privasi, serta transparansi dalam pengumpulan dan penggunaan data juga sangat penting. Kemudian kesimpulannya, masyarakat cerdas merupakan masyarakat yang menjanjikan, di mana teknologi dan inovasi dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dengan beragam potensi dan peluang yang ada, kita dapat mewujudkan masyarakat yang lebih berkelanjutan, efisien, dan sejahtera. Sekian, terima kasih.